Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Maulana, saya wakil nomor 4 ini menjelaskan tugas etika profesi humas yang berjudul urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan pribadi. Pengertian etika. Etika adalah prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang membimbing individu dalam melakukan tindakan yang benar atau salah. Lalu ada tujuan etika. Etika adalah sarana untuk berorientasi pada kehidupan manusia, memberitahukan pada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu etika dibagi menjadi dua, ada etika umum dan etika khusus. Etika umumnya berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Lalu ada etika khusus, bagaimana individu menilai perilaku orang lain dan dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis, cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Di sini ada urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan pribadi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan integritas diri, lalu meningkatkan kualitas hidup, menjaga keamanan dan kesehatan, dan yang terakhir menjaga moralitas dan nilai positif. Fungsi etika. Fungsi etika adalah yang pertama sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Lalu yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Lalu berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akarnya. Berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi, dan yang terakhir berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga etis. Di sini ada manfaat etika. Yang pertama, etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Etika bisa diklaim sebagai jembatan antar nilai dengan satu nilai dan nilai lainnya. Etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dari diri. Etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturannya. Lalu etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Dan yang terakhir, etika dapat membantu dan menentukan pendapat. Di sini ada ciri-ciri etika yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, etika itu sifatnya absolut atau mutlak. Etika untuk menilai baik atau buruknya perilaku seseorang. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Etika juga berkaitan dengan cara pandang dari sisi mata manusia. Kemudian etika akan selalu berlaku meski tidak ada orang lain yang menyaksikan. Di sini ada contoh ruang lingkup masalah urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan pribadi. Etika dalam kehidupan profesional, pelaksanaan etika yang baik membantu individu untuk membangun reputasi yang baik, meningkatkan integritas dan memperoleh percaya diri dari klien atau pelanggan. Lalu ada etika dalam lingkungan. Pelaksanaan etika yang baik juga penting dalam menjaga lingkungan, tetapi tetap sehat dan sehat. Individu harus memahami dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Lalu ada etika dalam kehidupan digital. Dalam era digital, etika
etika juga sangat penting dalam menjalankan kehidupan pribadi. Individu harus memahami mengikuti aturan yang berlaku dalam penggunaan internet, seperti menghormati privasi orang lain, lalu menyebarluaskan informasi palsu, tidak menyebarluaskan informasi palsu, dan tidak mengeksploitasi orang lain dalam bentuk media sosial. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, tidak memandang rendah, berperilaku sopan, menghargai perbedaan pendapat, dan yang terakhir membantu orang lain yang membutuhkan. Dampak positif beretika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, etika dapat dijadikan sebagai pegangan dalam bertindak atau menjalankan sesuatu. Dapat membedakan yang baik dan yang buruk, membantu dalam menentukan pendapat. Lalu sebagai titik hubungan antara nilai, etika dapat menjembatani antara nilai satu dengan nilai lainnya, mampu mengorbankan sedikit kebebasan, batasan yang ada dalam sebuah kode etik yang telah disepakati bersama membuat seseorang tidak dapat berbuat semaunya sendiri, lalu menjadi manusia otonom. Etika membuat seseorang tidak harus sesuai dengan kemauan orang lain, melainkan dapat menjadi diri sendiri. Menjadikan sesuatu yang sesuai dengan aturan dan wajar, dan yang terakhir menjadikan seseorang bersikap kritis. Di sini ada mengapa etika diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Karena seseorang yang beretika mampu mengontrol sikap dan kecepatan terhadap orang lain dengan etika dan moral yang bagus. Seseorang akan merasa nyaman berdialog dengan kita. Di sini ada kurangi etika generasi muda di era milenial. Perkembangan zaman di Indonesia memiliki banyak perubahan. Salah satunya perubahan di sisi pergaulan. Perubahan dalam pergaulan yang membuat para generasi muda atau generasi milenial memiliki etika yang moral kurang baik di mata masyarakat umum. Perkembangannya yang perkembangan digital yang semakin mudah diakses, maka semakin mudah pula tersebar konten yang tidak bermanfaat seperti konten yang berlebihan, menimbulkan aksi yang tidak sesuai dengan etika dan moral dalam jejaring sosial, juga mempengaruhi tertulisnya etika generasi milenial. Konten-konten tersebut mengubah pola pikir para generasi milenial sehingga bertentangan dengan nilai moral dan etika yang berlaku di Indonesia. Jadi sekian PPT dari kelompok 4 tentang kondisi pasal etika dalam menjalankan kehidupan pribadi. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan pengertian etika secara umum ya, mungkin yang etika adalah prinsip moral dan standar perilaku yang membimbing individu dalam melakukan tindakan yang benar atau salah. Nah, kalau misalnya dari saudara sendiri nih, pengertian etika itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sendiri, etika itu adalah sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika kita bertemu seseorang, kita harus menghormati, kita harus menghargai satu sama lain. Lalu kita tidak boleh mengelak. Seperti itu kalau menurut saya. Izin bertanya, tadi kan saudara sudah menjelaskan tentang macam-macam etika, dan etika itu dibagi menjadi dua, ada etika umum dan etika khusus. Boleh tolong dijelaskan oleh saudara contoh dari etika umum itu seperti apa? Terima kasih. Menurut saya etika umum itu adalah etika yang biasa kita jalani di kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya, kita menghormati orang lain, tidak berbuat semena-mena, terus yang satu lagi itu rajin beribadah. Izin bertanya pada saudara Ahmad, kalau kita bertemu orang yang beretika buruk, kita harus merespon dan bertindak bagaimana? Ketika kita bertemu seseorang yang beretika buruk, lebih baik diingatkan, karena manusia itu sifatnya semena-mena kalau tidak diingatkan. Jadi diingatkan dengan pertama dengan baik-baik, lalu ketika dia tetap beretika buruk, berarti ada yang
yang salah dengan diri sendiri. Ya, izin bertanya saudara. Dan tadi udah dijelasin tuh mengenai jurusan bersikap kritis pada etika. Contoh dalam kehidupan sehari-hari gimana? Individu yang bersikap kritis, menurut saya individu yang bersikap kritis itu dalam kehidupan sehari-hari itu mereka yang mengedepankan sopan santun dan adab terhadap satu dengan yang lain. Jadi ketika mereka kritis itu kan sebuah pemikiran, tapi ketika mereka mempunyai pemikiran tapi tidak mempunyai sopan santun atau adab, sama saja percuma. Jadi menurut saya sikap kritis dalam beretika yang melindungi diri sopan santun dan adab. Izin bertanya, tadi kan saudara sudah menjelaskan tentang urgensi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan pribadi. Kan di situ ada 5 poin. Nah, saya bertanya yang poin kedua, yaitu meningkatkan kredibilitas dan integritas diri. Nah, meningkatkan kredibilitas dan integritas diri itu contohnya seperti apa? Contohnya dengan mengedepankan etika, kita jadi mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri dan memiliki value di mata orang lain. Berarti contohnya ya kita sebagai manusia harus intinya mengedepankan sebuah etika. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Udah. Jadi sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.